Saat ini, Anda sedang mendengarkan radio era baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan Green Radio Line. Nah, kali ini kita punya eksklusif interview nih bersama Yaya Aini Fulfiani dengan topik Alam Geram, Kita Suram, Saatnya Milenial Kenal Lingkungan. Nah, Kak Yayang hari ini berbicara sebagai delegasi Global Millennial Model United Nations dan juga International Model United Nations. Dan infonya nih, latar belakang Kak Yayang, dia baru saja melamatkan kuliahnya di Universitas Pajajaran, jurusan hukum. Dan salah satu pencinta alam, penjelajah gunung, suka bertanam hingga dengan saat ini juga berfokus sebagai petani milenial Jawa Barat dan pernah mengikuti LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang pendidikan sertifikasi tanah pertanian. Dan juga nih tidak berhenti di sana prestasinya, dia juga sebagai UNICEF Reporters Indonesia, ajudan milenial Gubernur Jawa Barat pada 2020 dan Duta Koperasi Jawa Barat 2020 serta Duta Genre Favorit KBB 2020 dan juga Duta Koperasi Jawa Barat 2019. Banyak banget nih prestasi kayak yang nggak bakal kelar ya kalau dibilangin satu-satu. Nah, kita mau bertanya nih. Bertanya nih, kabarnya gimana kayak yang? Alhamdulillah luar biasa, selalu baik-baik aja. Kasih. Terima Kak kasih. Livia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sama baik banget nih. Makasih banyak untuk waktunya dan kesempatan nih untuk berbagi ceritanya bersama pendengar Green Radio Line. Oke, makasih banyak juga ya udah mempercayakan aku untuk join nih di Green Radio. Suatu kehormatan banget gitu bisa ada di sini. Aku seneng banget akhirnya bisa berbagi juga sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Iya benar. Nah kalau misalnya boleh tahu nih, kayak yang lagi di mana sekarang, lagi di apa nih? Kita di sini kan Green Radio Line sendiri basisnya itu di Riau Pekanbaru ya. Untuk gimana? Gitu. Kalau aku ini lagi di rumah, ada di daerah Bandung, tapi bukan kota Bandung juga. Kebetulan di sini emang udah lama juga di Kabupaten Bandung Barat, karena ada suatu proyekan di Kabupaten Bandung Barat juga, terus emang banyak berkecimpung di Kabupaten Bandung Barat juga, gitu sih. Oke, sip. Nah, mungkin yang pertama nih boleh banget perkenalin diri nih, karena pastinya pendengar kita sangat penasaran siapa sih Kak Yayang. Boleh ceritakan tempat tinggal dan aktivitas Kakak saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya semuanya. Teman-teman, perkenalkan aku Yayang Nuraini Zulfiani, boleh dipanggil Kak Aya aja. Aku alhamdulillah sudah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sekarang mungkin lagi menunggu wisuda ya, dengan mengikuti beberapa perlombaan, terus menjadi petani milenial Jawa Barat juga. Terus sekarang alhamdulillah lagi ibaratnya kayak mengisi acara-acara kayak misalkan di radio ataupun jadi moderator dan juga jadi MC di beberapa webinar. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita sangat penasaran seperti halnya di awal tadi ya, kita udah bilangin apa aja nih prestasi-prestasi kayak yang. Dan kelahiran tahun berapa sih? Saya juga penasaran nih, pernah tanyakan, tapi pasti pendengar kita juga penasaran. Dan kenapa Mi udah bisa mendapatkan banyak prestasi itu di usia yang kayaknya masih muda nih? Aku sebenarnya kelahiran 2000, cuma sebenarnya ini jangan ditiru ya teman-teman. Cuma karena waktu itu tuh aku pengen buru-buru mendapatkan SIM, jadi aku tuh dituain 99 KTP-nya. Padahal kalau di akte tuh tetap kelahiran 2000 gitu. Gitu sih. Oke, masih muda banget ya. Dan sebenarnya saya juga agak penasaran nih, apa sih yang akhirnya bisa membuat kakak menjadi delegasi model United Nations pada akhirnya sekarang gitu loh, di usia kakak yang sebagai millennials ini ya, millennials model United Nations. Boleh kasih tahu sedikit ceritanya gitu Kak? Oke, jadi aku tuh punya sebuah motivasi lah buat diri aku sendiri, itu pelik mendidik dan terdidik itu bukan cuma soal etik, melainkan sebuah intrik sistematik, periodik, dan memantik rasa rasionalistik kita, kemudian memantik generasi agar menjadi generasi yang ciamik dan juga asyik. Jadi aku tuh pengen banget bisa menginspirasi generasi milenial,
generasi zilenials, bahkan mungkin generasi alpha yang udah mulai main sosmed sekarang, kedepannya bisa berkembang, bisa jadi generasi atau bisa jadi muslimah yang taat, terus bermanfaat, kuat, dan juga hebat. Jadi main HP tuh nggak cuma ngeliatin mungkin yang lagi viral TikTok gitu ya, tapi mungkin main gadget tuh bisa ngeliat, oh ternyata di dunia ini tuh banyak banget orang-orang yang harus kita tiru dan harus kita coba nih ambil sisi positifnya. Kayak misalkan salah satunya aku menggunakan hijab, kakak menggunakan hijab, terus kakak mencintai lingkungan juga, dan juga teman-teman semuanya mungkin banyak banget influencer yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita atau lingkungan itu sih. Oke, keren banget. Dan mungkin tadi kakak udah membahas sedikit nih, tapi saya sangat amat penasaran motivasi apa nih yang awalnya membuat kakak aktif dan juga banyak mengikuti perlombaan dan akhirnya banyak menjadi duta dari berbagai hal ya begitu. Kenapa sih kak? Gitu. Mhm. Karena awalnya tuh aku melihat banyak banget ya masalah di lingkungan kita ini, nggak cuma masalah lingkungan aja, tapi lebih ke masalah sosialnya juga banyak gitu. Nah, mungkin salah satu yang membuat aku tergerak itu adalah permasalahan terkait perempuan-perempuan yang ibaratnya kayak sekarang tuh lagi banyak banget kayak pernikahan dini, terus banyak juga perempuan-perempuan yang belum bisa berkembang karena mereka merasa terbatas gitu. Nah, yang memotivasi aku lainnya, aku tuh pengen lihat teman-teman nih, aku tuh udah bisa nih melakukan, misalkan salah satu contohnya ya, ekspedisi ke gunung. Karena perempuan itu dicapnya tuh biasanya dibilangnya, perempuan tuh lemah, perempuan tuh manja kalau ke gunung. Tapi aku enggak loh teman-teman, walaupun aku menggunakan make up, terlihatnya lebay gitu di gunung, tapi kan yang kita bawa ke gunung itu adalah niat baik kita, salah satunya mungkin untuk menanam pohon, untuk bantu lingkungan, atau kita ikut memberdayakan masyarakatnya, bukan karena kita ceweknya, tapi lihatlah apa yang kita lakukan gitu buat masyarakat, buat teman-teman kita juga. Terus aku tuh terinspirasi juga dari surat Al-Ahzab ini yang menganjurkan kita menggunakan hijab, tapi menggunakan hijab pun itu tidak, ibaratnya tidak menghentikan kita untuk memberikan dampak positif gitu, tapi kita bisa mengembangkan diri, bisa menebar kebaikan, bahkan kita bisa menggelar kegiatan sosial nih. Salah satunya Kak Livia ini bisa menunaikan pekerjaannya menjadi penyiar radio, tapi tetap bisa menggunakan hijab. Itu aku pun ingin memotivasi teman-teman seperti itu. Wah, keren banget. Exactly. That's totally right gitu. Di saat kita berbicara tentang perempuan ya, bukan suatu apa sih alasan kita tidak bisa melakukan suatu hal begitu. Apalagi tapi banyak memang ya Kak ya stigma-stigma atau hal-hal yang membuat kita sedikit banyaknya terhambat begitu. Ingin mendapatkan sesuatu atau ingin bagaimana? Kalau menurut Kakak sendiri bagaimana tuh? Oke, sebenarnya kan yang selalu aku pengen tekankan ke teman-teman semuanya, kalau wanita muslimah atau wanita manapun, wanita itu hebat. Kemudian mereka itu pasti taat dengan syariatnya. Kemudian pasti setiap perempuan itu kuat dan punya semangat di dalam dirinya dan juga bisa memberikan manfaat. Walaupun misalkan gini ya, ibaratnya kita nanti di depannya bakal diem aja nih di dapur, kasur, sumur yang biasa diucapin orang-orang. Tapi ketika kita punya apa ya, ibaratnya punya pegangan, punya pengalaman, anak kita lah yang akan menuai hasil dari pengetahuan yang kita dapat ini. Karena ibu yang cerdas itu kan bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas juga gitu. Terus kita itu hidup di dunia itu pasti kita mencari lillah atau ridho Allah gitu. Jadi kita harus berusaha melejit seperti anak panah, terus menangkan kata hatimu dan bermanfaatlah, itu utamanya, itu harus bermanfaat. Teruslah merendah, sebarkan dakwah, kemudian majukan muslimah-muslimah atau wanita-wanita dengan nilai-nilai yang baik, menjemput ridho dari Allah tentunya. Jadi wanita yang taat, kemudian bermanfaat juga, dan sekali lagi aku tekankan, tidak ada kata salah untuk mencintai lingkungan kita. Ini mencintai lingkungan tuh termasuk masyarakatnya, termasuk alamnya, atau permasalahan di dalamnya sekalipun harus kita mulai cintai, karena segala langkah baiknya teman-teman dalam mencintai lingkungan sekitar itu akan menjadi ridho Allah.
Benar banget. Nah, keren banget nih bagaimana menyampaikannya, memang kelihatan banget ya. Banyak duta-dutanya di duta koperasi, duta Makasih. keren banget. Nah, Kak, kenapa nih anak muda seperti halnya Kakak millennials bisa seproduktif ini? Sebenarnya apa sih yang ingin Kakak dapatkan nih di usia muda, atau mungkin hal yang sekarang Kakak lakukan ini sebagai tabungan nih di masa yang akan datang? Bagaimana bisa seproduktif ini? Oke, yang pertama tuh kenapa sih bisa produktif? Yang pertama sih pasti karena sekarang tuh lagi zaman-zamannya era 4.0 ya teman-teman, karena di era 4.0 ini kita itu mencari peluang kerja atau kita yang jadi peluang kerjaan atau jadi peluang pekerjaan ya. Nah, ketika ibaratnya kita memiliki kesempatan atau peluang kerja itu sedikit, maka kita tuh harus banyak mencari skills atau ilmu dan juga pengalaman. Yep. Karena seperti pepatah ya teman-teman, setiap ilmu, setiap pengalaman itu nggak ada yang sia-sia. Itu tuh selalu bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa jadi pekerja, tapi teman-teman punya pengalaman, mungkin teman-teman bisa mencoba buka bisnis dengan relasi, dengan pengetahuan yang ada. Atau mungkin sekarang banyak banget ditunjang oleh teknologi. Jadi yang mau aku dapatkan dengan aku mengikuti lomba, itu pastinya aku ingin dapat peluang kerja atau menciptakan peluang kerja untuk masyarakat ke depannya. Salah satu yang aku ingin wujudkan itu pasti pemberdayaan perempuannya, dan juga aku pengen teman-teman semuanya lebih aware terhadap lingkungan. Karena banyak banget permasalahan lingkungan itu dimulainya dari diri kita sendiri. Ya, contoh kecilnya mungkin dari banjir, itu kita selalu nyalahin, ini hujanmu. Padahal sebenarnya yang salah tuh kita, dari hal kecil kayak buang sampah, atau mungkin banyak banget perumahan yang nggak sesuai dengan aturan-aturan sampai nggak ada bioporinya. Sebenarnya kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan alam, karena kita pun turut andil merusak gitu. Dan tujuan aku tuh ingin mencoba memperbaiki mindset teman-teman untuk terus mencintai lingkungannya. Terus teman-teman juga mulai melakukan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan lainnya di sekitar teman-teman. Mungkin suka ada nih yang ngerasa insecure atau ngerasa, ya aku nggak bisa, aku kan cewek. Padahal nggak harus kayak gitu. Kita tuh harus ibaratnya pede. Lebih baik kita coba dulu, terus gagal, ya udah nggak apa-apa. Namanya juga pengalaman. Pasti dari kegagalan itu akan membuahkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, teman-teman. Bahkan sesuatu yang lebih wow gitu. Iya. Benar banget. Nah, Kak, kalau menurut Kakak nih pribadi, apa sih hal lainnya yang bisa memotivasi millennials lainnya nih ya? Yang mana seperti yang sudah Kak sebutkan sebelumnya, kita di era teknologi 4.0 juga begitu. Jadi untuk menjadi produktif di tengah tantangan yang ada saat ini itu bagaimana gitu loh. Kayak apa gitu yang bisa dilakukan biar melek kayak begini juga, kayak Kakak juga gitu, anak muda kita gitu. Oke. Mungkin aku agak berat ya di sini. Aku tuh pernah baca juga buku tentang psycho-cybernetics, itu bukunya Maxwell. Itu pada tahun sekitar 1960-an itu mengatakan kalau misalkan kita melakukan kebiasaan itu harus diulang-ulang 21 hari. Nah, salah satunya kebiasaan baik selama 21 hari. Tapi ternyata teman-teman, ini tuh salah. Ketika teman-teman berniat pengen jadi produktif, aku pengen baca buku, aku pengen nolong orang, aku pengen menciptakan karya, itu tuh nggak berlaku lagi teori-teori selama 21 hari. Tapi ini tuh sudah berkembang menjadi 66 hari. Jadi tantangan pertama teman-teman ketika teman-teman mau tetap produktif, mau tetap menciptakan karya, itu teman-teman harus konsisten selama 66 hari. Salah satunya fokus, komitmen terus. Ini nih yang susah, komitmen terus. Kan biasa kita kayak, aduh mager, pengen rebahan gitu, apalagi lagi pandemi kan ya. Pengen banget pasti rebahan, enak gitu, daripada capek-capean gitu. Terus selain fokus sama komitmen, teman-teman itu harus pasti sugestiin diri, semua bisa, semua akan berjalan mulus. Bahkan ketika ada permasalahan, ini yang paling susah. Aku nih pengen tetap produktif, tapi ternyata banyak banget kendalanya nih. Ini nggak akan bisa. Teman-teman harus sugestiin. Ini tuh semuanya bakal berjalan mulus gitu. Semuanya bakal berjalan. Terus selain itu, teman-teman itu lakukan sekarang. Bener nih, nggak boleh ditunda-tunda nih. Harus dilakukan sekarang.
jangan menunda-nunda. Kata menunda atau kata nanti itu harus dihapus. Pokoknya kalau misalkan ada kesempatan, ayo kayak gitu. Walaupun ibaratnya aduh mager, aduh capek, aduh aku sibuk, aduh apa, udah ambil aja gitu. Terus lakukan setiap hari semua hal baik dengan serius. Ya. Suka ada kan kayak yang setengah-setengah gitu. Kayak misalkan aku nih mau ikut lomba, udah daftar nih, udah nyiapin materi, udah nyiapin kita nanti ngomongnya kayak gimana, udah latihan, terus tiba-tiba aduh kayaknya nggak deh, nanti aja deh, aduh kayaknya aku mager deh. Itu tuh jangan, kita tuh harus serius, harus bener-bener kita ngelakuinnya dari hati dan dengan niat yang lurus gitu. Terus teman-teman juga harus belajar dan mencoba hal baru, itu harus banget belajar. Banyak mungkin di internet literatur, atau mungkin bisa nanya ke teman-teman. Salah satu contohnya mungkin untuk ikutan duta, pageant, itu teman-teman bisa coba cari di internet, browsing, atau tanyain ke duta-duta yang tahun sebelumnya. Terus teman-teman ini penting banget nih ya, karena balik lagi ke tema kita itu tentang lingkungan. Lingkungan kita itu mempengaruhi kita sendiri ya. Nah, jadi kita harus cari dukungan dan juga cari teman yang sesuai dengan arus kita. Jadi ibaratnya gini ya, kalau misalkan teman-teman tetap bergaul dengan teman-teman yang malas-malesan, atau yang aduh nanti aja, aduh ngapain sih kamu ikutan lomba gitu-gitu capek, mendingan udah diem aja gitu. Itu tuh salah teman-teman. Kita harus nyari teman yang sesuai dengan arus kita. Bukan berarti kita ninggalin teman lama kita, tapi kita tuh harus bisa membuat circle atau apa ya, harus menempatkan diri. Kalau misalkan kita mau hangout, oke lah sama teman yang lama. Tapi kalau misalkan kita belajar, kita punya dukungan atau circle yang dia tuh bisa mendukung diri kita gitu. Ya, benar-benar banget. Mungkin saya sendiri kan sama-sama ya, kayak kakak masih millennials, masih muda-muda begitu ya. Dan tantangannya memang di saat mencoba itu, tidak hanya saya, juga teman-teman banyak yang ada tuh kak meme-nya yang bilang kalau bisa besok kenapa sekarang, kayak gitu loh. Nah, benar banget. Nah, hal itu kan yang ngebuat kita nggak bisa produktif, kayak ya udah deh tunda dulu. Di saat juga teknologi, kalau buka Instagram itu kayak 1 jam, 2 jam, 3 jam lewat, itu enggak terasa banget kan, apalagi juga nonton YouTube segala macem. Jadi yang dilihat juga oleh teman-teman yang sebaya atau sepantaran kayak berkembang itu sulit gitu, atau memang sudah di posisi nyamannya saja, tidak ingin mencoba hal yang baru gitu loh. Nah, iya benar banget. Kalau kakak sendiri ngelihatnya gimana sih gitu loh? Oke, kalau aku sih ngelihat fenomena mager-mageran ini, aku ngerasanya kayak oke lah mager boleh banget. Tapi balik lagi, kita udah ngapain aja hari ini? Masa diem aja gitu? Masa kita dengan permasalahan segunung gitu ya, permasalahan banyak banget, terus kita cuma diem aja, cuma ngandelin, ibaratnya cuma ngandelin pemerintah, pemerintah nggak kerja gini. Tapi kitanya juga nggak kerja gitu. Kayak, ya masa kita saling bergantung ke orang lain? Coba deh kita, misalkan ya, salah satu contohnya itu ketika ada banjir nih, bencana alam gitu, terus kita tuh ngerasa kayak pemerintah lelet nih, belum ngasih bantuan. Kenapa kita nggak coba bergerak? Misalkan kalau misalkan yang masih kuliah kan suka ada donasi gitu, kita coba nih bergerak, kumpulin donasi, kumpulin barang-barang yang kita nggak perlu, coba deh sumbangkan. Itu hal kecil tapi itu berpengaruh gede banget. Dan itu tadi, jangan ditunda. Terus jangan seperti meme yang tadi, itu yang bilang kalau ada orang lain kenapa harus aku gitu. Lah, itu tuh salah banget. Itu salah banget teman-teman. Kita tuh hidup tuh pasti mencari lillah. Kita tuh hidup tuh pengen bermanfaat, pengen hebat. Salah satu jalannya yaitu dengan membantu orang lain dan peduli sama lingkungan kita. Nah, exactly, benar banget. Nah, kalau berbicara tentang hal ini sangat menarik ya, Kak. Kayak sering nih ya kita nongkrong misalnya di tempat-tempat sama teman-teman kan, dia bilang atau mengkritisi tentang banjir, ataupun kalau kita di Riau nih paling relate tentang asap segala macam, dan juga hal-hal terkait lingkungan begitu banyak juga dipertanyakan oleh millennials. Tapi satu hal yang sering gak saya dapetin dari teman-teman juga nih, millennials, teman-teman sekitaran saya, bahwa mereka hanya fokus pada kritikan saja, tapi tidak mencoba untuk mencari solusi gitu loh. Apa sih yang bisa gue lakuin gitu loh, untuk juga berperan. Dan itu mungkin kritik
kritisi atau apa ya, pemikiran kritis untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada perlu juga ya untuk dimiliki millennials kita. Betul. Betul banget, perlu banget dimiliki. Kita harus, ibaratnya jangan cuma ngomong doang gitu, jangan cuma kritik, tapi kita harus coba juga untuk terjun langsung nih, bantu. Apapun itu, sekecil apapun itu teman-teman, itu tuh bakal jadi berkah, bakal bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ngajak teman-teman yang lain, apalagi itu jadi sesuatu yang besar gitu. Iya, benar banget. Nah, Kak, menurut Kakak nih apa sih hal yang sangat tertarik untuk didiskusikan ataupun alasannya selain tentang isu-isu yang sudah Kakak bilang tadi begitu? Oke. Kalau aku sih lebih tertarik tentang milenial sama lingkungan sih. Aku ada kata-kata apa ya, ibaratnya kayak quotes gitu. Tiada makanan yang tersisa, hati manusia menghitam. Tiada senja, tiada api, tiada air, tiada jalan pulang. Harapan pun padam, hanya ada umpatan. Nah, kemudian terjebak di dalam bumi yang lapar dan hancur, menjadi hal yang suram. Mungkin ini ada hubungannya sama tema kita juga tadi. Yang ketika alam tuh geram, kita tuh jadi suram gitu. Tapi teman-teman, dunia itu emang kejam gitu ya. Tapi kita bisa memperbaiki bumi yang lebam ini. Kemudian kita jangan meruntuhkan apapun yang tertanam dan mencoba mencintai bumi. Dan salah satu yang aku pernah lakukan itu dengan menanam, teman-teman. Itu hal kecil gitu. Ini seru banget didiskusikan tentang menanam, karena kalau misalkan menanam, teman-teman pasti mungkin pernah ya ada yang coba tanam-tanam di pot, atau mungkin orang tuanya punya tanaman, itu coba nih teman-teman rawat, itu kayak hal kecil banget kan, tapi itu tuh ngaruh banget gitu. Ngaruh, salah satu contohnya kalau di Jawa Barat tuh sering ada banjir ya, apalagi Bandung sekarang udah banjir, itu ngaruh banget tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu. Terus aku tuh cinta banget sama gunung, teman-teman. Sebagaimana puncak-puncak di Pulau Jawa. Ketika aku ekspedisi alam, kemudian ibaratnya pasrah berlindung di sabana, dan pada saat malam aku itu berlindung di hijaunya alam. Tapi alam itu tetap geram. Kenapa? Karena apa? Kita tuh ke gunung, ibaratnya ini teman-teman, kita nggak ngelakuin apa-apa selain kita makan, tidur, jalan-jalan, menikmati. So what gitu. Kita tuh harus mulai coba gerak. Misalkan ada sampah, coba nih dipunguti. Gimana caranya kita tetap menjaga alam itu tetap hijau nih. Terus kita tuh jangan, ibaratnya jangan mencoba berpikir idealis dan logis saja, tapi kita tidak bisa kritis dan terhanyut dalam diskus aja. Benar. Tapi kita tuh harus mencoba mendobrak kisah miris itu dan bertahan hidup tanpa hal-hal yang tragis, walaupun sebenarnya kita udah hidup tragis gitu, dengan uang yang mulai habis, dengan lingkungan sekitar yang mulai terkikis, tapi kita harus mengiringinya dengan dialektika ambis. Kalau misalkan kita dapat melakukan sesuatu untuk mengurangi hal-hal yang merusak gitu. Benar. Nah, Kak, tadi Kakak sudah berbicara tentang isu lingkungan dan juga Kak pecinta alam dan melakukan ekspedisi serta bertanam nih, sangat menarik. Sebenarnya anak muda itu bertanam dapat dikatakan jarang loh, Kak. Biasanya kan emak-emak gitu kan yang nanam. Untuk anak muda yang suka bertanam tuh masih jarang. Jadi gimana sih untuk menumbuhkan ketertarikan untuk bertanam begitu? Oke. Kalau misalkan di Jawa Barat sendiri itu ada program namanya Petani Milenial Jawa Barat. Itu salah satu upaya untuk menumbuhkan juga ketahanan pangan dan ketertarikan milenials untuk bertanam gitu. Karena sebenarnya bertanam itu tidak identik dengan petani aja, tapi identik juga dengan pengusaha gitu. Kan ibaratnya kalau misalkan diganti nih image-nya jadi pengusaha, milenials tuh langsung kayak, aku CEO-nya nih, aku owner-nya nih. Nah, kayak merasa tertarik gitu. Terus pemerintah tuh coba membuat program dengan adanya pelatihan, terus ada juga pembiayaan, bahkan dikasih lahannya lewat petani milenial itu. Nah, selain itu, teman-teman yang di seluruh Indonesia pasti kenal yang namanya program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa itu juga itu bisa mendorong kita untuk bertanam, karena kita menciptakan suatu eksperimen atau sesuatu hal yang baru atau suatu inovasi
Terus kita coba nih dilombakan. Kita jadi delegasi dari kampus nih buat ikut lomba Menristek Dikti, kan keren banget itu, ikut lomba nasional. Terus lombanya dari kementerian dan hadiahnya wow gitu. Pasti teman-teman tertarik. Salah satunya aku tertarik. Dan kebetulan kalau di kampus aku itu banyak banget yang ikut PKM, program kreativitas mahasiswa, dan alhamdulillah bisa mencoba mendorong teman-teman juga untuk bisa salah satunya menanam dengan peduli lingkungan, terus mencoba mengolah sesuatu yang ramah lingkungan. Karena ini isu yang panas banget ya, tentang pemberdayaan lingkungan atau kelestarian lingkungan, karena ada juga dibahas di SDGs gitu. Benar banget. Nah, kayak gini nih teman-teman, kayak mata kita itu menikmati alam yang terhampar, tapi batin kita tuh merenung gitu dengan gusar. Ada tekad yang besar, tapi kita tuh harus percaya dengan kecintaan kita ke alam, semua yang kita lihat ini tidak akan pudar. Gitu. Benar. Nah, apa sih Kak sebenarnya yang Kakak lihat nih dari isu lingkungan serta dengan alam sebagai kacamata Kakak dari millennials gitu? Betul, aku melihat alam itu tentunya rumah dong. Dan aku melihat permasalahan lingkungan atau permasalahan alam itu suatu hal yang bisa menghancurkan rumah aku gitu ibaratnya. Pasti dong semuanya ngerasa kalau lingkungan kita itu adalah rumah kita gitu. Alam itu rumah kita. Nah, tapi tidak memungkiri juga teman-teman kalau misalkan lingkungan kita, alam kita itu adalah cuan gitu, adalah uang, sumber uang gitu. Nah, teman-teman yang ngerasa lingkungan itu adalah sumber daya kita, sumber daya penghasil uang gitu. Kita tuh coba nih mengolahnya dengan pelan-pelan dan dengan bijaksana. Salah satu contohnya dengan nanam gitu. Menanam pohon gitu. Selain kita bisa manfaatin buahnya, manfaatin sayur-sayurannya, kita lihat bunganya juga indah, kita tuh turut membantu biar nggak banjir gitu. Terus kita juga, kan mungkin teman-teman ngelihat lah pembangunan sekarang lumayan agak masif ya. Salah satunya perumahan. Banyak banget kan pembangunan. Nah, teman-teman bisa mengurangi itu dengan caranya, salah satunya tidak membuang sampah sembarangan, karena semakin banyak tempat yang tertutup nih, malah makin bikin banjir. Mungkin nggak sepenuhnya salah kita juga, nggak sepenuhnya salah pembuat properti juga, karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalkan lingkungan sama ekonomi itu nggak akan pernah sejajar. Mereka tuh selalu mana nih yang mau dikorbanin, lingkungannya apa ekonominya. Kalau misalkan pemerintah mengorbankan lingkungan, kita sebagai rakyat yang harus waras. Kita yang harus ikut ngejaga lingkungannya. Kalau misalkan dari pemerintah udah ada nih aturan-aturan terkait pemberdayaan lingkungan, yuk coba kita bantu, kita ingetin teman-teman. Emang sih agak susah ya ngingetin warga plus 62 yang agak barbar dan anti kritik gitu ya, susah banget. Tapi setiap orang yang diingetin terus-menerus, lama-lama juga mau dia terpaksa atau dia dengan senang hati, lama-lama dia ngedengerin kok. Percayalah gitu. Lama-lama emang kesel, tapi insya Allah akan ibaratnya akan memberikan dampak yang baik juga buat teman-teman. Jadi memang penting juga ya Kak media untuk menyoroti isu lingkungan, tapi memang isu lingkungan akhir-akhir ini sangat amat panas gitu, karena juga climate change semakin terasa, semakin kesini. Jadi banyak orang yang juga mulai tertarik untuk hal ini. Tapi apa nih Kak ya mungkin bisa dilakukan millennials untuk juga berperan dan mulai concern serta mengambil peran, dan apa menurut Kakak yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda kita? Oke. Alam Indonesia tuh melimpah ya, tapi teman-teman jangan salah kaprah. Karena kita tuh harus coba jaga ya. Walaupun kita nggak punya tangan yang besar, tapi kita minimal jaga. 1 orang, 2 orang jaga, yang lainnya nanti ikut terinfluence gitu ibaratnya. Kita sebagai generasi millennials, kita coba nih sebarkan nilai-nilai bermanfaat untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga masyarakat kita, kemudian mengedepankan ketaatan syariat, karena kalau misalkan di Quran ya, ini untuk agama aku, itu ada surat Al-Baqarah ayat 60, di mana kita tuh dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Ayo loh teman-teman, sudah sesuai syariat belum nih yang buang sampah sembarangan? Terus kita pun harus menyebarkan informasi di platform kita dengan informasi sumber yang kuat dan juga bersemangat gitu. Jadi kita
kalau menyebarkan informasi itu jangan kayak ibaratnya udahlah share-share aja, nggak ada semangatnya gitu. Kita harus coba edukasi teman-teman juga melalui platform kita. Terus kita harus jadi sarana ukhuwah Islamiyah atau apa ya, sarana diskusi sama teman-teman kita terkait lingkungan hidup gitu. Ya. Nah, ketika orang punya orang yang mendukung kita untuk berbuat baik, salah satunya menjaga lingkungan dan masyarakat, itu teman-teman pasti nanti kepikiran suatu ide, wah kita coba bikin ini nih, wah kita coba gini-gini nih, wah kita coba menerapkan kehidupan sehat nih, gini-gini. Di sekitar kita tuh banyak banget kerusakan lingkungan nih teman-teman. Jadi ambil langkah sekecil apapun, jangan ragu, lakukan yang bisa dilakukan sekecil apapun loh teman-teman, it's okay, nggak apa-apa banget, bukan saatnya nunggu. Nah ini ingat lagi, karena batu aja bisa tenggelam teman-teman. Maka sifat buruk kita yang merusak lingkungan, yang kelam-kelam di lama hari, itu harus karam juga. Jangan sampai alam kita geram, dan jangan sampai kita jadi muram gara-gara kerusakan yang kita bikin. Nah, benar banget. Nah, ini juga nih Kak, salah satu hal yang saya sangat menarik untuk tanyakan. Udah banyak sih, udah beberapa narasumber yang ditanyakan, tapi sangat penasaran nih bagaimana pendapat Kakak untuk isu ini. Kalau saya sendiri nih penyiar di bidang lingkungan segala macam, di saat ngomong sama teman tentang isu lingkungan, dia kayak tanya hal ini. Terus saya mulai jelasin, di saat saya mulai excited, terus dia bilang kayak berat ya ngomongin lingkungan, kayak nggak relate gitu. Iya, merasa nggak relate sama kehidupannya sendiri. Menurut Kakak gimana tuh? Oke, sebenarnya kalau aku kan anak hukum ya, aku tuh selalu mengingat undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, karena lingkungan hidup itu adalah suatu semua benda, daya, terus keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia, dan segala permasalahan di dalamnya, dan termasuk alam, kelangsungan hidupnya, itu tuh berpengaruh dengan kelangsungan hidup kita dan juga kesejahteraan manusia. Jadi kalau misalkan dibilang, aduh berat, aduh relate, loh ini kan sesuatu yang menunjang kita untuk hidup. Ini tuh yang menunjang kita untuk sejahtera loh teman-teman. Coba nih bayangin, teman-teman nggak punya sumber daya alam nih Indonesia. Kita mau kerja jadi apa gitu? Kita mau mengelola apa gitu? Kita aja yang dengan sumber daya banyak, dengan sumber-sumber alam yang melimpah, kita tuh masih bingung kerja apa. Benar. Itu tuh di sekitar kita gitu loh teman-teman, kita harus sadar gitu. Ini tuh mempengaruhi banget kehidupan kita, karena kita dikasih banjir dikit, terus pasti ngeluh, banjir gini-gini, terus dikasih climate change gitu atau global warming, terus ngerasa aduh panas banget, itu tuh kerasa banget gitu. Jangan dibilang isu yang berat, tapi itu tuh isu yang setiap hari kita pasti menjumpai gitu. Alam tuh emang cantik, emang bagus, tapi kita juga harus rasionalistik gitu. Jangan cuma mau dapat enaknya aja, tapi kita nggak mau bahas terkait lingkungan, nggak mau gerak terkait lingkungan. Itu ibaratnya kayak orang yang tinggal di satu tempat tapi nggak tahu diri gitu. Benar-benar ya gitu. Iya, tapi emang bener Kak, di saat udah ngomongin itu terus makin lama mereka ngantuk, kayak yang lain deh, ya kan kayak gitu, lebih tertarik berbahas tentang gosip, tentang artis segala macam, kayak ya begitulah kenyataan yang ditemukan. Nah terakhir nih Kak, apa sih pesan dan juga harapan Kakak untuk millennials Indonesia dan closing statement untuk pendengar Green Radio Line saat ini? Mungkin bisa perkenalkan diri dulu dan sampaikan pesannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, namaku Yayang Nuraini Zulfiani. Aku mau memberikan kesan dan pesan untuk teman-teman semuanya. Undang-undang itu ditunjang dan membuat kita riang. Kemudian kita tenang, namun di dalam hati kita terus menggarang tulang belulang kita. Kita dituntut untuk memegang pedang moral terpandang, dan sekarang kita pun tertantang, bahkan menjadi cemerlang. Kita harus menyerang pembodohan orang, dan menyerang pula orang yang berbuat kerusakan. Kita harus perang menantang karang, kemudian kita harus menang melenggang terang, teman-teman. Sekarang tuh semua hal ada di generasi millennials. Di generasi millennials yang sadar lingkungan, aku yakin nih teman-teman, Indonesia itu pasti menang.
kita sebagai negara yang berkembang, jangan mau berkembang aja. Kita harus maju bersama-sama melalui pendidikan, melalui pemberdayaan, kemudian kita saling merangkul satu sama lain di bidang pelestarian alam, serta ketahanan pangan, serta tidak lupa teman-teman, kita harus bangga dengan identitas budaya kita, yang memang identitas budaya kita itu selalu menjunjung kelestarian alam, dan juga kita harus menjunjung nilai-nilai agama kita yang sama-sama menjunjung kelestarian alam. Mungkin itu aja dari aku. Makasih. Terima kasih banyak Kak Yayang untuk pesan dan kesannya, dan juga ilmunya nih yang dibagikan banyak banget belajar. Semoga harapannya anak muda atau milenials, generasi Z, ataupun yang generasi apa saja sih yang nonton sekarang bisa memetik pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Stay healthy and bye. Makasih. Bye. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.